Mutasi jabatan di tubuh TNI menjadi sorotan usai direvisi meski baru ditetapkan sehari putra mantan Wapres Tri Sutrisno Lejen Kunto Arifibowo yang menjabat Pangko Gapwilhan 1 mulanya ikut terkena mutasi dan akan digantikan mantan ajudan Jokowi Laksda Hersan. Namun mutasi jabatan itu hanya berumur sehari dan dibatalkan oleh Panglima TNI. Apakah polemik mutasi jabatan ini berkaitan dengan tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran diganti? Sore ini kita akan membahasnya dengan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Christomey Sianturi dan pengamat militer Said Anton Ali Abbas. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Saya mau ke Pak Christomey terlebih dahulu. Pak Christomey, sebelum saya bicara revisi ya, saya ingin tanya dulu yang mutasi pertama. Jadi apa dasar pertimbangan mutasi jabatan sejumlah perwira TNI ini yang tertuang dalam keputusan Panglima TNI pertama? Iya, jadi kan memang yang namanya sidang Wanjakti itu bersidang untuk masa 3 bulan ke depan. Sejumlah pati TNI bahkan ada ratusan itu disidangkan untuk memenuhi pergeseran atau mutasi untuk 3 bulan ke depan. Kalau misalnya bulan April kemarin bersidang, berarti bulan Mei, Juni, Juli ke depan itu sudah dirapatkan di situ, gitu ya. Nah kemudian nanti itu akan dikonfirmasi lagi sudah mendekati harinya. Karena di bulan Mei ada yang pensiun atau ada yang pindah tugas, kemudian di bulan Juni juga ada yang masuk masa pensiun. Begitu pula di bulan Juli misalnya. Sehingga Wanjakti itu tidak setiap bulan kita lakukan, tetapi dilakukan untuk jangka 3 bulan ke depan. Nah, apabila misalnya dalam rangkaian tadi tidak bisa digerakkan, itu ada masa tenggang waktunya gitu. Misalnya 3 bulan itu tidak terjadi pergeseran, orang yang seharusnya bergeser ternyata ada tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan, tidak bisa ditinggalkan oleh pejabat yang bersangkutan karena pertimbangan kebutuhan organisasi dan perkembangan situasi, maka akan sendirinya itu dibatalkan, gitu Pak. Nah, untuk mencegah itu, maka perlunya diadakan ralat atau revisi untuk adanya cap yang baru. Oke. Itu kira-kira Mbak yang mau kami jelaskan ya. Jadi mutasi pertama keluar karena memang kebutuhan organisasi, begitu Pak Christomey ya? Kesimpulannya? Ya, betul. Oke, tapi kemudian banyak pihak yang mencurigai mutasi ini bermuatan politis karena dikeluarkan beberapa saat setelah adanya tuntutan dari Forum Purnawirawan yang meminta pergantian Wapres Gibran. Salah satu yang terkena mutasi seperti kita tahu Lejen Kunto, anaknya Pak Tri Sutrisno yang ikut tanda tangan mendukung tuntutan para Purnawirawan. Jadi ini timelinenya kemudian menjadi pertanyaan di publik, Pak Christomey. Ya, sah-sah saja apabila ada persepsi demikian di publik seperti itu kan, karena mungkin timingnya juga kok ya bertepatan dengan adanya pengajuan dari para purnawirawan tadi, kemudian Pak Kunto kok digeser dari posisi jabatannya, sah-sah saja untuk berasumsi seperti itu. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan publik adalah kenapa Lejen Kunto misalnya di staf khusus kan. Tidak semua staf khusus itu berimplikasi negatif. Kita juga bisa melihat bahwa beberapa parti di staf khususan dulu untuk diarahkan ke jabatan-jabatan lainnya. Sambil menunggu jabatan itu diisi atau misalnya dia pensiun, diisi oleh berikutnya gitu. Jadi karena dalam kita ini kan bentuk segitiga ya, piramida personil itu tinggal menunggu kapan dia pensiun, kapan bergeser. Sehingga ada tadi seperti yang sebutkan tadi ada masa tengah waktu 3 bulan tadi, Pak. Sehingga sebelum misalnya diarahkan ke tempat lain, ya kita staf khususkan yang bersangkutan. Banyak kejadian-kejadian seperti itu ya, kasus-kasus seperti itu gitu, Pak. Jadi tidak terkait dengan fenomena yang tadi disebut oleh Mbak tadi. Oke, tapi berarti ini kebetulan saja, Anda mau mengatakan begitu? Ya, tadi kan timingnya mungkin kok ya pas, kemudian menggantikan juga. Jadi kebetulan ya? Udah Hersan, ya silakan berapresiasi. Tapi yang jelas dari kami TNI, kami menjelaskan bahwa tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sidang Wanjakti itu tadi. Itu semua sifatnya berdasarkan track record, sistem meritokrasi, profesionalitas dan proporsionalitas serta kapabilitas perwira tinggi yang bersangkutan. Demikian, Pak. Karena Pak Kunto, Lejen Kunto ini baru menjabat Pangko Gapwilhan selama 4 bulan. Jadi relatif pendek nih, Pak Christomey. Ya. Jadi kalau yang namanya perwira tinggi itu, Mbak, itu sah-sah saja. Jadi mau 3 bulan kayak modal saya saja sampai tahun saya menjadi wakil gubernur aktif hanya 3 bulan, kemudian pindah sebagai Kapuspen TNI. Tidak masalah selagi memang organisasi TNI itu membutuhkan seorang pimpinan, membutuhkan
prajuritnya untuk ditempatkan di suatu posisi sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas yang bersangkutan. Gitu, Oke, Mbak. saya mau ke Mas Anton. Mas Anton, Anda menganalisa mutasi ini memang demi kepentingan organisasi atau ada kepentingan politisnya dan kebetulan saja timingnya atau momentumnya berdekatan dengan tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Ya, makasih nak. Satu, ketika kita bicara mutasi TNI, mutasi militer dimanapun itu pasti akan berbicara tentang penyegaran organisasi. Bagaimana roda regenerasi itu bisa berjalan, bagaimana dinamika organisasi bisa berjalan. Itu satu. Jadi dan itu memang kalau dalam sebuah kajian itu kita bilangnya adalah military autonomy. Memang itu otonomi militer secara spesifik. Tapi bukan berarti itu kemudian tidak bisa dipengaruhi yang namanya ada kata politisasi. Dalam tubuh militer gitu ya, dimanapun itu selalu ada namanya politisasi. Politisasi itu selalu rentan kepada militer. Kenapa? Kata pakar militer nih, Maurice Janowitz, bukan sama saya ya. Maurice Janowitz yang juga mantan militer, dia bilang militer itu rentan terhadap adanya pertarungan politik. Kenapa? Karena pertarungan politik itu timbul pada awalnya adalah clash dari personel. Clash personel muncul pada clash politik. Jadi kalau ngomong tentang politisasi itu biasa. Dan namanya di dalam tubuh sebuah organisasi yang adanya political behavior dalam organization, militer juga ada. Itu satu. Kedua, tadi yang disampaikan, saya mendengarkan ya apa yang disampaikan Kapus Pen. Memang untuk membangun narasi dalam menjelaskan terkait ralat ini nggak mudah. Kenapa? Karena dia harus menjaga yang namanya wibawa TNI, wibawa Panglima TNI, ya kan? Pasti tidak mudah. Oke, Mas Anton. Oke. Persepsi negatif yang muncul di masyarakat juga tinggi dan itu tidak bisa dibendung. Oke, Mas Anton, kita nggak bicara revisinya dulu nih ya. Yang saya ingin tanya adalah pada saat kemudian keputusan Panglima TNI itu keluar untuk mutasi jabatan pertama nih sebelum direvisi. Ini menurut Anda berkaitan nggak dengan tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang kemudian di situ Pak Tri Sutrisno ikut mendukung, kemudian anaknya dimutasi. Itu dulu, saya ingin yang bagian itu dulu. Saya pakai coba logika tadi yang dijelaskan oleh Kapus Pen. TNI sudah punya sistem, tadi yang ada ngomong tentang meritokrasi, proporsional, dan segala rupa. Ternyata ada satu yang dia miss. Misalnya, kalau misalnya saya sebagai miss, kenapa soal timing? Kenapa kok timing tidak dihitung? Apakah kemudian tidak ada analisis political consequences? Gitu ya. Kenapa? Kan kita ngomong tentang tadi, mutasinya udah tingkat tinggi ini, perwira-perwira strategis. Apakah penempatan yang A, ini apakah tidak punya implikasi politik kemudian? Dan itu ya tetap memang harus dipertimbangkan gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi ini nanti tentu saja punya kaitannya, tarik-menariknya dengan presiden. Karena di level Pati, kan itu tanda tangan Kepres. Kepresnya siapa? Kepresnya presiden. Oh, presiden lagi merestui ini. Nah itu kan makanya itulah karena saya bilang bahwa timing menjadi penting. Ini yang menjadi penting untuk bagian introspeksinya dari TNI. Apa yang harus kita dapat pelajaran dari sini gitu. Kenapa? Karena insiden ralat ini itu tidak bisa kita lakukan terus-menerus. Gitu. Ini ngomong tentang soal trust loh nanti, Mbak Nana. Trust kepada siapa? Trust kepada pimpinan, trust kejelasan bagi karirnya, ya kayak Bang Tomei dan teman-temannya nanti ya. Ini jangan-jangan sudah senang mendapat promosi diralat lagi diralat, kan itu ngomong tentang kepastian, Mbak Nana. Baik, Pak Tomei, ini masalah timing kemudian apakah tidak dihitung oleh internal TNI dan analisis political consequences-nya apa juga tidak dihitung, resiko politiknya ketika mengambil keputusan memutasi salah satu anaknya Pak Tri Sutrisno itu? Iya, tentu yang namanya timing ini sudah kita perhitungkan, Mbak. Jadi yang perlu diketahui oleh publik adalah kenapa sih SCAP itu dikeluarkan tanggal 29 April, kemudian tanggal 30 April sebelum tanggal 1 Mei. Karena memang ada beberapa pati yang harus pensiun di tanggal 1 Mei, Mbak. Jadi masa berakhirnya itu tanggal 30 April sehingga surat keputusan itu harus dikeluarkan segera gitu kan. Tadi saya bilang kan bahwa Wanjakti itu berlangsung buat 3 bulan ke depan sehingga rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan tadi itu harus dikeluarkan tanggal 29 April. Kemudian ketika setelah dikeluarkan ada perkembangan situasi masukan dari staf. Ingat Pak, yang bersidang pada saat sidang Wanjakti itu hanya Panglima TNI, kemudian dibantu ada Kepala Staf Angkatan dan
asisten personalia, tapi tidak melibatkan staf-staf yang lainnya gitu ya. Oke. Ketika dihadapkan setelah Cap keluar, ada masukan dari angkatan kepada staf, kepada Panglima, kepada kepala stafnya bahwa pati-pati yang harusnya bergeser di rangkaian Pak Kunto ini masih ada tugas-tugas yang harus diselesaikan gitu ya. Dikaitkan dengan kebutuhan organisasi, kapasitas pati yang bersangkutan, Baik. dan perkembangan situasi. Baik. Sehingga tidak bisa digeser saat ini. Ingat, yang harus diingat adalah Pak Kunto ada di Kogab Dan 1, Pak Hersan ada di Armada 3 di wilayah Papua. Kemudian ada Pangkolin Lamil di situ yang juga harus bergeser. Nah, rangkaian-rangkaian inilah, Mbak, yang menurut pertimbangan Panglima TNI, oke, kalau memang tidak bisa digeser sekarang, kita tunda saja dulu, digantikan oleh gerbong yang lainnya. Baik. Itu kira-kira, Mbak. Baik, Pak Tomei. Sekali lagi ya, bahwa penggantinya Lejen Kunto sebagai Pangkop Gap Wilhan I adalah Laksda Hersan, mantan ajudan Presiden ke-7 Pak Jokowi. Ini kemudian menimbulkan tanda tanya di publik. Ini tidak dihitung ya resikonya di publik ya oleh TNI. Karena Pak Lejen Kunto, anaknya Pak Tri Sutrisno yang meminta bahwa pergantian Wapres, Mas Gibran, kemudian penggantinya adalah mantan ajudannya Pak Jokowi. Ini kemudian tidak dihitung resiko politiknya ini ke publik bagi TNI ya? Nah, kita kan profesional saja, Mbak, ya. Pak Hersan juga jadi sesmilpres atau ajudan jalan Pak Jokowi atas perintah juga, Mbak. Kan kita tidak bisa, saya nggak mau, kan nggak bisa. Ingat, Mbak, sumpah perwira kami adalah yang ketiga, tunduk kepada atasan dengan tidak mematuhi perintah atau putusan. Kami siap ditempatkan di mana saja, gitu ya. Oke, Mas Anton, wajar nggak publik kemudian mencurigai bahwa adanya kepentingan politik dengan penunjukan Laksda Hersan ini sebagai penggantinya Lejen Kunto? Ya, bagi saya sih itu adalah hal yang wajar ya, Mbak Nana, ketika muncul persepsi. Kenapa tadi saya bicara tentang timing? Oh, timingnya kok berdekatan dengan Pak Tri mendukung gerakan pemakzulan Gibran gitu. Jadi cerita tentang dinamika organisasi dalam sebuah gerak mutasi itu adalah yang biasa. Tapi memang kan pertanyaannya, loh, kenapa Pak Kunto yang dicopot diganti dengan yang ini? Kenapa bukan yang lain lagi? Kan itulah kenapa ketika kita bicara tentang promosi di tubuh militer gitu, termasuk sama promosi tempat lain gitu ya, kita kan selalu akan bicara tentang kompetensi, tentang profil dari seseorang. Kenapa saya harus gantiin posisi Nana? Maka saya harus tahu nih, oh saya tuh ini, itu kan clear ya. Nah, ini seringkali memang ada selalu perdebatan, tidak terjadi yang namanya konsistensi. Ngomong tentang meritokrasi, ngomong tentang profesional, proporsional, itu adalah paling mudah untuk kita bicarakan, paling mudah untuk kita diskusikan, tapi sulit untuk kita jalankan secara konsisten. Gitu. Ini yang ketika saya pelajari ya, baik itu di tubuh TNI, gitu, baik itu di tempat lain, gitu, itu adalah sesuatu yang memang selalu banyak dinamikanya. Apalagi ini pada level pati, apalagi ini tentang pati strategis, gitu. Jadi adanya anggapan masyarakat itu adalah sesuatu juga yang tidak bisa dihindari, Mbak Nana. Walaupun saya juga penasaran sebenarnya nih. Ini cerita dari Pak Kunto ini adalah penundaan atau pembatalan? Oke, saya mau tanya ke Pak Tomei. Pak Tomei, ini penundaan atau pembatalan mutasinya ini? Iya, jadi Mbak, kalau setelah diralat revisi atau ada ralat Cap Pati itu bisa dikerjakan berikutnya atau bisa juga berubah. Karena kan kita melihat perkembangan situasi yang ada. Artinya gini, walaupun misalnya tidak terdiralat juga, misalnya kalau misalnya nanti dibatalkan Cap-nya, kemudian ada perkembangan situasi, maka itu akan disesuaikan. Makanya tadi saya bilang bahwa tidak selamanya orang yang distatuskan itu dipetik, dikotakkan atau dimatikan karirnya, tidak. Tetapi juga terkadang itu untuk menunggu antrian berikutnya untuk diarahkan kepada posisi-posisi jabatan tertentu, gitu. Jadi, ya, Mbak ya. Itu yang memang publik yang belum harus tahu tentang itu juga, gitu ya. Jadi Pak Tomei, ini statusnya berarti apa? Dibatalkan, ditunda? Ya, artinya kan sudah dilakukan revisi atau ralat untuk rangkaian gerbong itu tidak jadi mutasi. Oke, batal berarti ya. Kalau kedepannya ada kebutuhan atau misalnya diganti lagi ya, kita lihat perkembangan, Mbak. Apakah tugas-tugas si pati-pati di rangkaiannya Pak Kunto itu sudah selesai atau bisa digeser atau tidak, gitu ya? Baik, Pak Tomei, saya ingin tanya ya, apakah kemudian revisi mutasi jabatan
yang berkaitan dengan posisinya Pak Letjen Kunto ini karena memang ada teguran dari Panglima tertinggi kita, Presiden Prabowo? Saya yakinkan tidak ada, Mbak. Jadi Presiden tidak menegur ya? Karena tadi Tidak. menurut pernyataannya Mas Anton kan Kepresnya yang tanda tangan harus Presiden. Kepres yang mana, Mbak, harus presiden? Ya tadi disampaikan oleh kalau Pati-Pati itu harus Presiden begitu. Jadi Menurut gini, Mas. Mbak, kalau skep angkatan atau skep jabatan itu bintang 3 ke bawah, itu kewenangannya Mabes TNI gitu ya. Kecuali pada jabatan-jabatan khusus yang memang harus dikonsultasikan, contoh dan Pas Pampres, Sesnipres gitu ya. Itu memang harus dikonsultasikan gitu ya. Tapi untuk jabatan-jabatan lain tidak perlu dilaporkan dulu gitu ya. Kecuali kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat memang butuh tanda tangan presiden. Tapi kalau jabatan tidak, Mbak, gitu ya. Oke, jadi revisi ini bukan karena Panglima TNI ditegur oleh Panglima tertinggi yakni Presiden Prabowo ya? Tidak, kok bisa menyatakan demikian, informasi dari siapa? Makanya kita Saya tanya. tidak mendengar itu. Oke, Gitu. Saya oke. tidak mendengar itu gitu loh, Pak. Ya, Gitu ya. saya ke Mas Anton. Mas Anton, menurut Anda Presiden Prabowo sebagai Panglima tertinggi menegur sehingga kemudian ini direvisi atau bagaimana? Atau ini kesadaran pribadi dari internal TNI bahwa akan ada resiko-resiko? Ini memang kalau saya selalu husnuzon gitu ya. Kalau saya husnuzon bahwa tidak perlu kemudian Pak Presiden menegur, tapi kemudian karena ada membaca dinamika ya. Kalau misalnya saya mendengarkan dan mengamati statement dari Puspen TNI itu kan selalu karena alasannya karena dinamika. Gitu ya. Jadi ada dinamika yang berubah kemudian direspon gitu. Karena bagaimanapun juga bagi saya tentu kalau saya sebagai pimpinan itu paling berat adalah merevisi dalam waktu yang cepat keputusan yang saya sudah buat dengan mekanisme yang rigid gitu. Jadi kan tadi Wanjakti itu kan ada sidangnya, ada pranya gitu ya, ada macam-macam gitu sistemnya. Tapi ketika sudah jalan kok saya harus revisi dalam waktu yang sangat singkat gitu. Artinya kan apa? Ini yang salah pembantu saya atau sistem saya yang ada yang bolong kan. Itu kan itu juga ada pertaruhan. Makanya tadi saya bilang dari awal, ini ngomong tentang wibawa TNI. Membangun narasinya itu juga sangat sulit gitu ya. Jadi saya selalu husnuzon bahwa ini adalah bentuk kesadaran internal, refleksi internal untuk memitigasi agar jangan sampai bolanya menjadi lebih liar. Karena itu dalam waktu 1 hari itu kan eskalasi politik, interpretasi itu, percakapan netizen itu langsung udah membabi buta. Gitu ya. Nah ini yang kemudian langsung coba tarik-menarik, kemudian bagaimana, kan itu sebenarnya kalau dalam bicara tentang konteks politik kan, entah waktu itu sebelumnya ada yang coba menjelek-jelekan Pak Trisutrisno lah, macam-macam gitu loh. Jadi dinamika yang berkembang dari sisi politik itu sangat tinggi, terus ditambahin, ini jadi seakan-akan jadi bensin untuk langsung meledak jadi lebih luas gitu ya. Jadi bagi saya ini adalah upaya mitigasi ya, dan saya selalu berprasangka baik bahwa ini adalah muncul dari dalam. Jadi untuk memitigasi agar apinya tidak terlalu lebar lagi, langsung redup. Mbak Nana, walaupun dengan tadi konsekuensinya ini ngomong tentang wibawa TNI, wibawa pimpinan gitu, karena itu sidangkan bareng-bareng gitu. Nah, karena itu kan akan berdampak pada trust ya dan lain-lain itu Mbak Nana. Berarti memang itu introspeksi dari internal TNI ya. Tapi saya ingin tanya Mas Anton, mutasi yang hanya berumur sehari ini udah pernah belum sih terjadi dalam sejarahnya TNI? Kalau gini ada macam-macam ya Mbak Nana. Kalau ngomong tentang skep yang dibatalkan itu pernah kita punya ada insiden. Ketika dulu Pak Gatot buat skep, kemudian diganti sama Pak Hadi, skep yang lama dibatalkan. Pernah. Lalu ada lagi model yang skepnya sudah ada, tapi kemudian tidak dieksekusi sampai pensiun. Ada. Baru setelah dia pensiun kemudian naik. Ada gitu ya. Jadi memang ketika kita bicara tentang skep mutasi yang saya pelajari itu macam-macam. Karena hari ini dia keluar skep belum tentu besok langsung sertijab. Gitu ya. Jadi karena ada memang di TNI itu sendiri ada sistem ya. Jadi kemarin tuh Bang Kristome misalnya jadi Kapuspen, jabatan yang lamanya dia sebagai yang di Akmil juga masih karena belum tidak otomatis langsung sertijab gitu. Memang ada prosesnya gitu. Jadi memang menarik ketika kita bicara skep karena ada banyak rangkaian proses yang mulai dari pembuatannya sampai kemudian eksekusinya gitu. Jadi ada yang eksekusinya tidak jadi ada gitu. Ada yang kemudian belum ditempati kemudian sudah ditempatkan lagi dapat promosi baru di skep baru ada. Tapi nggak ada yang umurnya sehari gini ya Mas Anton? Tapi sejauh ini yang sehari dengan panglima yang sama baru yang ini. Oke baik. Pak Tomei, jadi publik menilai bahwa TNI mudah goyah nih.
Dengan adanya Ya nggak ada dong, Mbak. dengan Ya. adanya perubahan Kita tetap mutasi solid dalam ya. waktu 1 hari. Artinya masa hanya gara-gara ada ralat cap terus kita goyah TNI, ya enggak lah. Itu terlalu terlalu berkelebihan lah. Artinya kan yang namanya revisi ralat nggak usah rencana skep, rencana operasi aja ada revisinya, Mbak. Kalau memang dikaitkan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan hari itu gitu ya. Oke. Ingat kalau di TNI kami mempunyai prinsip 5 menit menentukan, Mbak. Nggak usah hitungan jam, nggak usah hitungan hari, menit bisa berubah gitu ya. Nah jadi kalau dikaitkan dengan kewibawaan TNI hanya gara-gara skep ralat itu ya menurut saya terlalu jauh lah ya. Baik, Dan saya yakinkan hadi saya saja tidak mengetahui bagian sistem Wanjakti itu, Mbak, karena kami kan tidak boleh mengikuti itu, Mbak, ya. Apalagi orang luar di luar tubuh TNI. Artinya biarkanlah TNI itu bekerja untuk menentukan orang-orangnya sendiri gitu ya, Mbak, ya. Toh yang tahu tentang kebutuhan organisasi TNI kan TNI gitu, Mbak, ya. Kecuali misalnya pada level kepala staf, panglima TNI ya memang harus butuh keputusan presiden. Tapi kan kalau yang di bawah-bawahnya itu juga dikomentari dan dicampuri, saya rasa kurang tepat lah ya, gitu ya. Artinya kan kita di negara supremasi sipil, demokrasi gitu ya, yang tahu jeroan dalamnya TNI ya TNI sendiri, dan tentu tidak semua TNI gitu ya. Artinya itu staf personal TNI sudah punya pola karir, pembinaan karir sendiri. Dialah yang tahu siapa-siapa yang sudah memenuhi persyaratan secara usia, masa dinas dalam keprajuritan, kemudian dan sekolahnya juga sudah memenuhi persyaratan. Jadi tidak semua juga, kami juga tidak mengerti tentang itu gitu ya. Jadi yakin dan percayalah bahwa kami tetap konsisten dan kami tentu mengucapkan terima kasih. Itu kan wujud kecintaan masyarakat kepada TNI tentang kenapa jadi hari ini dipolemikan itu ya. Kami sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada TNI. Demikian, Mbak. Baik, semoga ke depannya TNI kita tidak goyah begitu ya karena tekanan politik, dan semoga peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi dan lebih berhati-hati soal timing dan juga resiko politiknya. Terima kasih Kapuspen TNI Brigjen TNI Christo Mei Sianturi dan pengamat militer Said Anton Ali Abbas atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih, Mbak. Pak Sabas. Sehat selalu. Assalamualaikum.